Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Wijaya, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kambangan 1, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Kali ini pada tugas demonstrasi kontekstual 3.1, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah saya yang saya banggakan, Bapak Syamsul Arifin SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabarnya, Pak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat luar biasa, Pak. Izin meminta waktunya untuk wawancara dengan Pak Syamsul, dan hasilnya nanti akan dimuat di YouTube dan disematkan di LMS. Apakah berkenan, Bapak? Monggo, silakan. Terima kasih sebanyak-banyaknya, Bapak. Sebelum itu, Pak, menurut pengamatan saya dan teman-teman Dewan Guru SD Negeri Kambangan 1, kompetensi kepemimpinan Bapak itu menurut kami sudah sangat baik, sudah sesuai dengan koridor-koridor regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan Bapak juga di track recordnya sudah sangat luar biasa, pernah memimpin di KKG gugus kami, dan sebelumnya juga prestasi-prestasi Bapak pemenang apa itu, Pak, waktu di tingkat kabupaten, Pak, tingkat provinsi ya, Pak? OKN ya. OKN, Pak. Oh iya, Pak. Lalu kepala sekolah berprestasi juga pernah. Kepala sekolah prestasi. Tapi menurut saya ya belum seberapa. Luar biasa, Pak. Menurut kami luar biasa sekali. Nah, tapi dalam menjalankan kepemimpinan, Pak, otomatis ada dinamika seperti itu, Pak. Ada permasalahan, ada kasus-kasus seperti itu. Yang menurut Bapak kasus yang terjadi, boleh diceritakan, Pak, seperti apa secara umum saja, Pak? Yang jelas yang namanya menjadi seorang pemimpin itu ya pasti akan menghadapi atau menemui berbagai atau beberapa masalah ya. Kita mungkin tidak akan menghadapi suatu masalah. Jadi apakah itu terkait dengan permasalahan sebagai seorang kepala sekolah, ya permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Karena itu ya memang seorang kepala sekolah sebagai sebuah pemimpin itu harus bisa mencari solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau masalah sangat banyak sekali, yang tidak bisa menceritakan pengalaman satu persatu. Yang jelas itu masalah itu ya otomatis semakin menempa kita lah untuk bisa bagaimana kita mengatasi apapun masalahnya agar itu bisa menjadi solusi yang terbaik. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Nah, untuk selama ini, Pak, bagaimana untuk Pak Syamsul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Pak Dian atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perlu diketahui yang namanya melaksanakan tugas atau jabatan sebagai seorang kepala sekolah itu pasti menyatakan masalah. Tidak terkecuali saya pribadi ya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kambangan 1 ini tentunya juga pernah atau sering menghadapi yang namanya permasalahan ataupun kasus-kasus, dan tentunya permasalahan tersebut atau kasus tersebut itu harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak yang negatif. Terkait dengan pertanyaan Pak Bian tadi, bagaimana kami mengidentifikasi kasus atau masalah, apakah itu termasuk dilema etika ya atau rujukan moral, itu kami itu dengan melihat ya, karakteristik dari masalah atau kasus tersebut. Kalau misalkan kasus itu atau masalah itu merupakan dua pilihan yang kedua-duanya itu secara moral benar ya, secara moral benar atau baiklah, tetapi bertentangan, itu
bisa dikatakan sebagai sebuah kasus dilema etika. Tetapi kalau misalkan rujukan moral itu berarti yang berkaitan dengan keputusan benar atau salah. Itu seperti itu. Ya. Nah, contoh kasus seperti ini dilema etika ya. Misalkan begini. Ini memang kasus yang fakta terjadi. Jadi suatu ketika itu ada orang tua siswa ke sini. Jadi meminta izin untuk menjemput anaknya itu karena akan menengok saudaranya yang sakit, dan izinnya itu beberapa hari keluar kota dan seperti itu. Nah ini kan itu memang langsung menyampaikan ke saya. Ya, memang di situ ada dua kepentingan ya. Satu, kepentingan itu kan sama-sama baik, menengok saudara yang sakit itu adalah baik, ya kan? Sedangkan dia belajar di sini agar tidak ketinggalan belajar juga baik. Sama-sama secara moral itu baik semua, atau apa ya? Jadi terjadi Benar semua. dilema. Itu dilema. Makanya harus sudah diselesaikan agar tidak ada yang dirugikan. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan itu. Caranya bagaimana? Ya, kita berdiskusi. Kita mungkin berdiskusi dengan guru yang bersangkutan. Misalnya di sini adalah guru kelas 4 ya. Berdiskusi dengan orang tuanya juga kita berdiskusi. Jadi ada berbagai pertimbangan lah. Mana yang terbaik itu yang kita ambil. Seperti itu. Artinya tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi keputusan itu adalah keputusan terbaik. Jadi yang kita fokus adalah kepentingan anaknya, peserta didiknya. Jangan sampai peserta didik itu merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut. Gitu. Jadi itu Pak Bian. Luar biasa sekali Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Pak. Sangat luar biasa. Untuk yang kedua Pak, bagaimana Pak Samsul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada tadi ya Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, baik Pak Bian. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika ya, atau dua kepentingan yang sama-sama benar, ini kami itu memperhatikan itu dari beberapa hal. Di sini yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya adalah kejujuran, kedisiplinan, integritas, dan lain sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai ini memang diakui dan oleh secara umum ya itu merupakan baik, itu nilai-nilai universal. Kemudian yang kedua, kita memperhatikan keberpihakan kepada peserta didik, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai peserta didik itu dirugikan atau berakibat yang tidak baiklah untuk peserta didik ke depannya. Yang ketiga adalah yang jelas ketika kita mengambil suatu keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang tiga hal itu yang menurut saya paling penting. Seperti itu Pak. Terima kasih, luar biasa sekali pandangan Pak Samsul, sangat luas Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Samsul lakukan selama ini dalam menghadapi kasus seperti itu Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi mungkin Pak Bian, karena saya juga dulu sebelum menjadi dilantik sebagai kepala sekolah ya pernah mengikuti diklat juga sebagai kepala sekolah. Jadi sedikit banyak lah mengertilah, mendapatkan ilmu bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi memang waktu itu disampaikan bahwa ada beberapa langkah dan kita coba menerapkan di sekolah ini. Jadi ada 9 langkah ya. Yang pertama itu adalah kita mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang saling bertentangan atau siapa yang terlibat dalam situasi tersebut ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima itu adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi yang saya ketahui itu bahwa untuk paradigma pengambilan keputusan itu kan ada 4 kalau nggak salah ya, ada 4.
Nah, di situ kita diminta dari keempat paradigma ini itu mana yang terjadi pada situasi kasus tersebut. Gitu. Ya, itu paradigmanya kan individu lawan masyarakat. Mungkin Pak Fian juga sebagai calon guru penggerak sudah belajar itu ya. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, terus kebenaran lawan kesetiaan, kemudian juga jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, itu kita diminta dari keempat paradigma itu mana yang terjadi pada situasi kasus tersebut. Gitu. Kemudian langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Nah, prinsip resolusi itu ada tiga kalau nggak salah ya, ada tiga itu ya. Yang pertama berpikir berbasis hasil akhir ya Pak. Yang kedua itu berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Nah, dari ketiga prinsip tadi itu kita harus bisa menganalisis kira-kira prinsip mana yang akan dipakai dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Jadi ketika kita mempunyai katakanlah ada dua opsi penyelesaian masalah, itu kita berusaha mencari satu opsi ya, satu opsi alternatif untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Barangkali opsi itu bisa terbaik dari dua opsi yang tadi. Kemudian yang langkah 8 adalah kita membuat keputusan. Setelah melakukan langkah-langkah itu kita buat keputusan. Kemudian setelah kita buat keputusan, langkah yang terakhir kita lihat kembali pengambilan keputusan itu dan kita refleksikan, kita melakukan refleksi apakah keputusan itu sudah sesuai dengan prinsip, paradigma maupun yang lainnya, sehingga nanti keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik, dan otomatis itu juga menjadi satu pelajaran bagi kita sehingga untuk melakukan yang lebih baik lagi ketika kita daripada suatu permasalahan atau suatu kasus. Begitu Pak Fian. Super sekali Pak, luar biasa jawaban dari Bapak terkait dengan prosedur apa yang Bapak kerjakan selama ini. Untuk selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Pak Samsul anggap efektif, yang Pak Samsul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Jadi kalau menurut kami, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus dilema etika adalah kita adalah memperhatikan dari hasil pengujiannya ya. Kalau kami itu, kalau saya pribadi itu memang ketika menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan, kita adalah melihat hasil pengujian berdasarkan adalah aturan ya. Karena iya regulasi, karena menurut saya ketika keputusan itu diambil berdasarkan aturan, maka besar harapan keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik. Jadi kalau kita sudah patokannya aturan, kan memang kita tidak bisa katakanlah mencari celah-celah yang bisa katakanlah berdasarkan keinginan pribadi ya, tapi kita memang harus berada pada aturan yang ada. Itu Pak Fian. Jadi menurut saya yang paling efektif adalah kita melihat pada aturan, pengujian hasil pengujian pada aturannya, gitu Pak Fian. Yang dianggap efektif oleh Pak Samsul adalah regulasi Pak, atau aturan yang berlaku untuk sekolah kita Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, sebagai seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah di sini, yang paling merupakan suatu tantangan lah ya, itu adalah bagaimana sih cara kita merubah mindset atau pola pikir dari rekan guru agar mereka itu punya pola pikir atau mindset bahwa seorang guru itu bukan hanya mengajar siswa, atau seorang guru itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi yang namanya seorang guru itu adalah seorang pemimpin pembelajaran. Dan salah satu tujuannya Pak Fian kan sebagai guru penggerak itu kan supaya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Itu yang bisa memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik yang dapat berpengaruh positif bagi masa depan peserta didik. Jadi intinya adalah seorang pemimpin pembelajaran yang paling sesuai adalah kita merubah mindsetnya. Jadi mindsetnya bahwa kita adalah pemimpin pembelajaran. Bagaimana caranya?
agar apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi peserta didik saat ini dan yang akan datang. Satu filosofi yang saya terapkan adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, bagian juga pahamlah kalau filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti itu ya Pak ya. Ingar sol summa dokter ingar jumang tanso seperti itu Pak Pian. Luar biasa Pak. Tantangannya adalah merubah Mindset guru-guru. ya, mindset guru-guru. Jangan hanya mengajar tapi juga sebagai pemimpin pembelajar di masa depan. Iya, jadi harus jangan pola pikir jangan tradisional saja tapi terus ya, tapi mencoba untuk berpikir secara modern lah. Artinya dengan perkembangan sekarang itu seperti apa, pendidikan seperti apa. Artinya bagaimana caranya dia efektif untuk melakukan mendidik putra putrinya atau peserta didiknya itu supaya nanti bisa berhasil. Gitu Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Selanjutnya Pak, apakah Pak Samsul memiliki sebuah tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, selanjutnya Pak, apakah Pak Samsul juga menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk dan prosedur apa yang Pak Samsul akan jalankan seperti itu? Iya. Atau yang sudah pernah dijalankan? Iya, terima kasih. Jadi kembali ke awal yang namanya kepala sekolah pasti akan dihadapi permasalahan ya yang terjadi di rumah sekolah. Ketika pengalaman saya menghadapi suatu permasalahan yang terjadi ya, itu tidak serta merta saya langsung mengambil keputusan saat itu juga, karena suatu keputusan yang diambil secara tiba-tiba dadakan itu pasti hasilnya tidak akan baik dan seperti itu. Maka dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah, saya membuat satu program, membuat jadwal lah ya, terutama jadwal untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu Dewan Guru ya untuk penyelesaian masalah itu. Jadi diskusi barangkali mungkin juga ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan, mungkin antara dengan Dewan Guru, dengan profesor kita bisa minta bantuan diskusi dengan pengawas sekolah. Jadi intinya adalah tidak bosan-bosan kita bermusyawarah berdiskusi dengan teman sejawat kita sebagai guru. Seperti itu Pak. Jadi intinya jadwal tetap ada nih Pak. Tetap ada. Penyelesaian masalah tidak secara langsung, tapi tetap ada jadwal-jadwal diskusi, ada kolaborasi dengan Dewan Guru, tidak menyelesaikan secara sendiri seperti itu nih Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor, jadi orang yang dianggap bisa membantu Pak Samsul dalam menyelesaikan sebuah permasalahannya atau faktor-faktor lain Pak selain Pak Samsul sendiri Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, yang namanya kita di sekolah ini itu kan entah itu kita kepala sekolah atau mungkin jenengan sebagai guru dan teman-teman itu merupakan satu tim ya, satu tim, sehingga sebaiknya memang ya ketika ada permasalahan itu diselesaikan secara bersama-sama, kolaborasi, musyawarah, bertukar pikiran, berdiskusi, barangkali ada solusi yang terbaik dari Bapak Ibu guru yang lain ya, kan seperti itu. Jadi kita mencari yang terbaik lah ya, ketika itu ada suatu masalah kita cari yang terbaik. Belum tentu saya seorang kepala sekolah mungkin solusi yang saya tawarkan ada, tetapi belum tentu yang terbaik. Jadi kita harus sharing dulu, komunikasi dulu, diskusi dulu dengan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi di sini orang yang saya libat adalah terutama adalah Bapak Ibu Dewan Guru sebagai satu tim yang ada di sekolah ini. Seperti itu Pak Bian. Pak, terima kasih. Intinya kolaborasi, musyawarah pada Dewan Guru yang lain, tidak menyelesaikan masalah sendiri seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, yang adakah faktor-faktor, saya ulangi Pak, ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Samsul tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau Bapak petik dari pengalaman Pak Samsul yang tadi diceritakan dalam mengambil keputusan dilema etika seperti itu? Ya, terima kasih. Ini terakhir ya Pak Bian ya. Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah ya, kita mengambil keputusan ya. Jadi jujur memang mungkin disadari atau tidak disadari kita sudah melakukan itu. Artinya kita sudah
melakukan pengambilan keputusan itu yang berdasarkan adalah yang disampaikan adalah 4 paradigma, 3 prinsip dan sejalan. Itu kita sudah lakukan sebenarnya ya. Meskipun memang ya belum katakanlah maksimal dalam arti mungkin tidak sistematis kan, belum sistematis. Jadi memang itu mungkin ini satu pelajaran ke depan ya, dengan ada diskusi seperti ini, wawancara seperti ini, mungkin ke depan kita nanti akan lebih berusaha lagi dalam pengambilan keputusan. Artinya apa? Keputusan yang kita ambil nanti supaya lebih menghasilkan sesuatu yang terbaik lah, seperti itu. Jadi saat ini memang selama ini tuh sudah jujur memang ya kita sudah melakukan itu ya, tetapi memang mungkin belum optimal. Ke depan lagi kita akan berusaha jadikan suatu pelajaran ketika kita menyelesaikan suatu kasus, ke depan kita akan berusaha untuk menyelesaikan itu lebih lagi. Seperti Pak Bian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mungkin pelajaran tadi yang ditanyakan ya. Terima kasih sekali Pak Samsul sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai calon guru penggerak di SD Kambangan 1 ini sangat terbantukan sekali oleh Pak Samsul yang mendukung dan pengetahuan Bapak yang sangat luas Pak menurut saya Pak. Jadi saya juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ya saya harapannya karena merupakan calon penggerak ya, terutama dari SD sini ya, harapannya nanti kami hanya bisa mendukung, mendoakan dan nanti ke depan bisa sukses, lancar, tidak ada halangan apapun sehingga nanti bisa menjadi seorang guru penggerak yang dapat mengimplementasikan apa-apa yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak sehingga nanti bisa memajukan pendidikan atau mutu pendidikan di SD Kambangan 1 dan seluruh di Indonesia. Seperti itu Pak Bian. Terima kasih sekali. Saya ucapkan selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiba di wawancara sesi kedua. Saya kali ini ditemani oleh Ibu Siti Aina. Beliau seorang kepala sekolah SD Negeri Lebakwa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Fian? Sehat? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat luar biasa Bu. Kali ini Ibu, terima kasih sekali saya sudah diberi kesempatan untuk mewawancara Ibu pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kali ini Bu, yang ingin saya wawancara kepada Ibu Siti Aina tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya Ibu, saya izin untuk wawancara Ibu dan hasilnya nantinya akan dimuat di YouTube. Apakah berkenan Ibu saat dimuat di YouTube? Selama ini mengandung pembelajaran atau mengarah pada kebaikan, tentu saja saya tidak keberatan. Dan kan nanti di dalam menyampaikannya juga kita tetap menggunakan kode etik publikasi. Baik, terima kasih Bu. Nah, menurut pengamatan saya dan saya sudah berkolaborasi dengan salah satu atau beberapa guru SD Negeri Lebakwa 1, menurut penuturan dan pengamatan saya, kompetensi kepemimpinan Ibu sudah sangat baik Bu, seperti memimpin organisasi di dalam menyelesaikan masalah baik lingkungan fisik maupun non fisik Bu. Prestasi Ibu juga selain sebagai kepala sekolah yang saya ketahui, Ibu juga seorang penulis, betul Ibu? Luar biasa sekali. Nah, dalam ini contoh bukunya Ibu luar biasa sekali. Nah, kemungkinan besar dalam memimpin sebuah organisasi tentunya di sekolah ini pastinya dinamika kehidupan pastinya ada Ibu, ada permasalahan dan sebagainya. Menurut Ibu, apakah ada permasalahan yang mana di sini memiliki kasus-kasus atau menurut Ibu memiliki dinamika kasus yang bisa diselesaikan itu Bu? Contohnya seperti apa? Iya, tentu saja ini dalam namanya kehidupan atau kehidupan berorganisasi yang namanya hidup
bersama itu tentu saja ya, manusia karena berbagai kepentingan timbul permasalahan. Begitu pula di sekolahan ada masalah-masalah yang memerlukan penanganan atau penyelesaian atau kebijakan dari seorang yang dituakan atau kepala sekolah. Misalnya saja contoh di sekolah itu misalnya ada hubungan antara dua guru yang dirasakan kurang harmonis. Untuk hal ini sangat diperlukan supaya kepala sekolah bisa melakukan pendekatan pada kedua belah pihak. Bagaimana agar hubungan itu menjadi harmonis sehingga kita itu enjoy dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, selama ini Bu, bagaimana Bu Aina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti apa Bu? Iya. Sebagai orang yang dituakan di sekolah, tentu kita harus selalu cermat mengamati lingkungan baik fisik maupun psikis, hubungan keseharian. Dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari, kita juga melaksanakan seperti supervisi pembelajaran. Di luar supervisi pembelajaran juga kita mungkin di dalam rapat dan selain sebagainya. Ketika kita menyampaikan tugas, bagaimana para guru melaksanakan tugasnya atau kerjasamanya. Jadi kita bisa, mungkin ada sesuatu yang kurang pas atau kurang kompak, kita bisa mengamati lewat pengamatan seharian. Bisa mengidentifikasinya dan melakukan dengan benar Bu. Nah, selama ini Bu, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Untuk pengambilan keputusan, karena kita di lingkungan dinas, yang pertama adalah pada aturan yang berlaku. Mungkin dalam tugas pokok si guru kita sudah mengetahui bagaimana tugas-tugasnya. Jadi kita pertama adalah mengacu pada peraturan yang berlaku. Tapi tidak menutup kemungkinan juga peraturan yang seharusnya kita lakukan ternyata mungkin ada suatu saat itu ada yang bertentangan atau harus memerlukan pemikiran kita lagi seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu, seperti apa Bu langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bu Ainah lakukan selama ini? Prosedurnya seperti apa Bu? Ya, biasanya kita dalam melaksanakan tugas kalau mungkin ada tidak hanya yang tidak baik ya, meskipun yang baik seperti itu kita mengidentifikasi atau kita berdasarkan pengamatan itu ada hal apa ya, apakah ada terjadi masalah atau sebaliknya ada seorang guru yang berprestasi yang perlu kita berikan apresiasi. Itu kan bisa menjadi contoh bagi guru yang lain, dan sifat yang sudah baik itu berarti kita mengidentifikasi Guru lain bisa memberikan contoh kepada guru agar sesama guru. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengacu pada peraturan, tapi kadang kita menemukan misalnya suatu kasus seorang guru misalnya berangkatnya agak siang misalnya seperti itu ya, ternyata kita mengidentifikasi masalah, kita duduk bersama, kita tanya mengapa sampai kesiangan. Ternyata mungkin ada putranya yang masih kecil ya, yang ketika bapak ibu guru tersebut atau ibu guru tersebut mau ke sekolah hanya sakit, jadi terjadi ya. Jadi kita mempelajari ya, apa penyebabnya ya, suatu masalah itu apa penyebabnya, kemudian kita duduk bersama, kita coba berikan pengertian ya, kita mencoba memberikan solusi mungkin dengan pendekatan dengan keluarga yang bisa membantu di rumah sehingga tidak kesiangan lagi seperti itu. Selanjutnya Bu, apakah Bu Ainah memiliki
sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang tadi seperti Ibu sampaikan, ada guru kesiangan karena mungkin membantu anaknya itu seperti itu. Di lain sisi di sekolah juga jamnya sudah ada regulasinya nih Bu, berangkatnya jam 7 seperti itu. Nah di situ adakah jadwal untuk menyelesaikan jadwal khusus Bu, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Iya. Untuk bentuk-bentuk pembinaan kita itu sudah punya program ya. Kita punya program pembinaan dari atasan kepada bawahan. Ketika tidak terjadi kasus, kita tetap menyampaikan, kita tetap mengingatkan ya untuk tugas-tugas pokok, fungsi guru itu secara rutin dalam rapat dewan guru kita sampaikan secara umum. Kemudian ketika ada masalah atau tidak ada masalah, kita perlu melakukan pendekatan. Okay? Mungkin kan ada guru yang kelihatannya mungkin sedih atau mungkin yang kurang sehat, kita pendekatan secara pribadi. Kalau pembinaan secara berkalanya itu di rapat dewan guru. Tetapi kalau ada sebuah masalah yang tidak harus diketahui umum, kita duduk bersama untuk menyelesaikan. Jadi ada jadwal khusus, umumnya saat rapat, dan juga Ibu punya waktu luang atau waktu khusus juga untuk pribadi seorang guru diri seperti itu. Prosedurnya seperti itu Bu. Terima kasih. Selanjutnya, apakah atau ulangi, adakah seseorang atau faktor selain seseorang, ada juga atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu membantu dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kasus etika? Kalau yang selama ini saya merasakan yang mempermudah saya di dalam mengambil keputusan, pertama kita adalah menciptakan iklim sekolah, hubungan yang harmonis antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah itu sangat membantu. Kita bayangkan saja kalau hubungannya tidak baik, ada sesuatu yang dirasakan yang tidak enak. Kalau hubungannya tidak enak, pasti kita mau datang hanya datang saja belum apa-apa karena hubungan yang tidak harmonis. Hubungan yang harmonis dan kerjasama yang selama ini ditanamkan itu sangat membantu dalam menyelesaikan keputusan. Kolaborasi antara dewan guru dengan pimpinan itu supaya berjalan harmonis dan selaras seperti itu. Selanjutnya, untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Aina, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika selama ini Bu? Iya, dari kasus-kasus atau permasalahan hubungan kita di lingkungan pendidikan, kita banyak mengambil pembelajaran bahwa sebuah permasalahan, sebuah kekeliruan itu perlu adanya keterbukaan, saling menghargai dalam iklim sekolah yang baik itu akan sangat membantu. Sehingga dengan dapat diselesaikannya masalah-masalah terutama di sekolah dalam pembelajaran, guru juga sangat nyaman. Kita menciptakan lingkungan sekolah, kerjasama, kolaborasi, baik antara yang generasi tua, generasi muda, saling mengisi, terbuka, saling mengisi, bekerja sama dan saling menghargai. Itu yang bisa membuat hubungan kerja di sekolah itu menjadi baik dan nyaman. Baik. Bisa diambil kesimpulan Ibu berarti keterbukaan dan kolaborasi antara teman-teman guru maupun pimpinan Ibu. Jadi terjadi kolaborasi, keterbukaan supaya dalam Ibu memimpin itu menjalankan tugasnya agar semuanya selaras seperti itu. Betul sekali. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan untuk saya dalam menyelesaikan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf untuk Bu Aina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.